semakin kelihatan seger ini. Semakin seger karena sudah auranya sudah mendekati modul 3 artinya sudah hampir selesai ya. Bisa. Berarti kemarin-kemarin karena ini ya beban masih panjang. Oh gitu, masih panjang. Oke, gimana Bu pekerjaan lancar? Lancar, tinggal beberapa upload kita saja yang masih ada kendala untuk proses upload. Proses ya Bu ya. Baik Bu Umi, pada kesempatan pagi hari ini kedatangan saya ke sini terkait dengan pendampingan individu yang keempat. Nah, pendampingan individu yang keempat ini nanti saya akan mengobservasi atau terkait dengan supervisi akademik yang nantinya saya akan mengobservasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Nah, nanti terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah pasca observasi yang sedang kita lakukan ini. Kemudian yang kedua adalah kegiatan observasi. Nanti Bu Umi mengajar di kelas, saya tak melihat saya menjadi observer, nanti saya di belakang sendiri saja nggak apa-apa, anggap saja saya nggak ada, mengalir saja ya Bu ya. Kemudian nanti yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah, Bu Umi dalam kegiatan observasi nantinya Bu Umi sudah membuat RPP? RPP sudah saya buat sudah. Baik, jadi nanti fokus pendampingan kita itu terkait dengan RPP yang berbasis diferensiasi, budaya positif, dan KSE. Jadi kita pembelajarannya semuanya berpusat pada siswa ya Bu ya? Paket komplit. Nah, boleh saya lihat RPP-nya Bu Umi? Boleh ya. Untuk RPP-nya ini RPP terbaru, saya buat yang menyesuaikan dengan topiknya yang sekarang. Karena kalau itu kan kemarin di LMS kita masukkan tema yang lalu, sekarang kita menyesuaikan dengan topik yang baru. Sekarang ya kita sesuaikan dengan sekolah. Bu Umi, dalam materi diferensiasi ya, Bu Umi kira-kira akan mengembangkannya nanti seperti apa di dalam kelas? Kalau untuk diferensiasi itu nanti saya menyiapkan 3 kegiatan. Nanti 3 kegiatannya itu yang pertama adalah untuk kognisinya. Bagi anak yang minatnya ke kognisi itu nanti kita fasilitasi dengan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kognisinya. Kemudian 1 kegiatan untuk motorik untuk anak-anak yang nanti kegiatannya apa Bu? Untuk kognisinya saya ambil pengurangan. Kita mencoba pengenalan pengesep pengurangan untuk persiapan SD. Ada medianya Bu? Medianya saya pakai lembar kerja. KPD ya. Oke. Kemudian yang kedua yang satu. Yang kedua saya siapkan kegiatan menggunakan balok itu untuk mengakomodir anak-anak yang kinestetiknya agak berlebih kayak gitu, yang tenaganya agak lebih karena anak-anak itu kan berbeda. Jadi nanti ada beberapa kegiatan yang anak bisa main di situ lebih seru, lebih senang kayak gitu ya, karena kita kadang itu anak itu ada yang gerak terus, pengennya aktif terus kayak gitu. Jadi ada kegiatan untuk memfasilitasi anak-anak dengan kinestetiknya yang luar biasa. Oke, berarti Bu Umi dari materi pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran kita hari ini kan banyak sekali yang tujuannya ya Bu Umi. Kira-kira dari media yang sudah Ibu pilih itu cukup memfasilitasi dari tujuan ini enggak? Kalau dari fasilitas dan tujuan itu saya rasa sudah baik karena di situ nanti akan dikembangkan nilai tanggung jawab, kemudian sosial, nanti mereka akan bekerja sama ya. Ketika membuat bangunan dari balai itu mereka akan bekerja sama di situ. Jadi saya rasa tujuannya sudah sesuai. Kemudian media yang untuk kognisinya kita gunakan lembar kerja karena saya berharap nanti ada hasil akhir yang saya nilai dari situ. Itu ada bukti fisiknya. Sudah disiapkan belum Bu medianya? Untuk medianya sudah semua. Sudah semua ya? Sudah. Kemudian lembar kerjanya sudah kami siapkan. Sudah. Oke. Itu tadi yang berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi Ibu nanti memfasilitasi siswa berdasarkan dengan keminatan siswa dia maunya apa gitu ya Bu. Kemudian yang kedua ini tentang budaya positif. Kira-kira di sini sudah tertuang di RPP untuk budaya positifnya? Kalau budaya positif kita tertuang di tujuan kegiatannya. Jadi di situ ini berdoa, itu kemudian nanti ada mengenal dan memahami cara mengendarai sepeda, caranya, kemudian tata tertibnya. Jadi ada pembelajaran muatannya di situ. Di situ ya budaya positif. Ini juga menggunakan media kan Bu? Medianya kita rencananya kemarin kita pakai media sepeda ya? Sepeda motor. Itu nanti kita kenalkan secara langsung pada anak-anak tentang cara mengendarainya, bagian-bagian yang
menggunakan media langsung gitu. Media langsung ya, kontekstual. Betul, ya. karena anak kan lebih tertarik ketika Betul. menggunakan media yang real. Real, karena memang anak TK, anak usia TK itu kan harusnya kontekstual ya, kontekstual dia konkret, Betul. belum bisa berpikir abstrak. Selain konkret juga menghemat pekerjaan saya gitu Bu Vero. Nggak harus cetak dulu, nggak harus browsing gitu. gambarnya dulu, tidak dicetak, cukup saja Mereka sepeda sudah motor bisa mas. membayangkan karena biasanya sudah memiliki di Iya, rumah. betul. Saya tadi masukkan ya, rencana kami memasukkan sepeda motor dan sepeda langsung ke anak-anak untuk proses pembelajaran di sana. Oke. Agak menghemat kegiatan kerja saya. Strateginya itu ya. Nggak harus browsing gambar dulu, nggak harus cetak dulu. Oke, berarti strategi yang Ibu Umi mau lakukan terkait dengan budaya positifnya tadi menggeret ya, ibaratnya mengkonkretkan ya, Betul. mengkonkretkan media. Betul. Seperti itu dengan menggunakan media sepeda, padahal membahasnya tadi tentang pengurangan juga ya Bu ya. Iya, betul. Jadi tentang pengurangan. Biasa ya Bu ya. Cukup kreatif ini Bu Umi. Karena TK memang harus Iya, harus gurunya interaktif gitu. betul. Sayangnya juga interaktif. Baik Bu Umi, selain Bu Umi ingin mengembangkan tadi diferensiasinya sudah, kemudian budaya positifnya, nah ini ada KSE. Kira-kira Bu Umi pengembangannya bagaimana? Untuk KSE rencana kami itu dikembangkan yang pertama di kegiatan mindfulness. Mindfulness. Ya, kita ada kegiatan di sini sudah saya cantumkan, itu berarti ada mindfulness untuk mengajak anak berlatih konsentrasi. Oke, teknis mindfulnessnya gimana itu Bu? Kalau rencana saya menggunakan instrumen musik gitu. Oh, pakai musik. Berbagai musik, kemudian ada beberapa pesan untuk anak-anak. Oh. Anak-anak nanti saya harapkan duduk dalam posisi tegak, duduk bersila, kemudian merasakan apa yang mereka rasakan. Kira-kira menurut Bu Umi anak-anak seusia mereka bisa tidak dikondisikan dengan mindfulness itu? Itu tadi, prediksi saya kayaknya agak susah. Tapi akan dicoba beberapa kali setelah saya mempelajari mindfulness itu sudah saya coba di kelas saya. Cuma belum pakai musik Bu Vero. Belum pakai musik. Cuma di kelas kita ajak konsentrasi, ada pesan-pesan mengata, tarik nafas kayak gitu. Cuma belum pernah pakai musik. Nanti habis ini ya, betul. habis ini Jadi ya. nanti apa? Saya belum tahu gambarannya. Kira-kira anak-anak lebih paham atau lebih ya kayaknya lebih tergoda kayak gitu. Gimana ya? Apa ya? Belum Oke, pernah berarti ini direncanakan. strateginya Bu Umi untuk terkait mindfulness Iya. untuk nanti pertemuan yang ini. Iya. Habis ini ya betul. Mempraktekkan kegiatan mengajarnya strateginya dengan menggunakan instrumen musik itu. Ya. Betul, iya. Berarti ini pertama kali mereka menggunakan instrumen ya. Pertama kali. Yang semoga nanti bisa inilah sesuai ekspektasi ya. Amin. Tapi nanti ngalir aja sih Bu ya. Iya, betul. Kita mengalir, kita ikutin anak-anak bagaimana. Ya anak-anak TK belum bisa saya setting. Iya, kamu Jadinya ya biasa mengalir sesuai anak yang memang iya. apa adanya. Apa adanya. Iya memang harus apa memang tumbuh sesuai kodratnya. Gitu Nanti kita. pasti di sana juga ada. Saya harus belajar berarti kan. Nanti kan Iya. ada mungkin mindfulness-nya nanti saya akan tahu kelamaan atau kurang menarik atau seperti apa nanti pasti saya juga dapat pembelajaran juga. Oke, mantap ya Bu ya, luar biasa. Baik Bu Umi, kira-kira dalam pengembangan atau strategi yang tadi sudah Bu Umi lakukan, kira-kira apa yang menjadi ganjalan Bu Umi? Kira-kira? Yang menjadi ganjalan saya itu yang pertama saya ditungguin sama PP itu. Aduh, anggap saja saya nggak ada loh Bu. Itu pasti rasanya nano-nano. Itu yang pertama. Maaf gurunya ya, nano-nano ya. Karena saya nanti Aduh. jadinya kayak Saya tak gimana? ngumpet aja, malah itu saya tak ngumpet aja. Sesuai ekspektasi atau meleset kayak gitu. Ya. Jadi bayangan saya masih seperti itu. Selama ini masih terkonsep ya, masih terkonsep secara pembelajaran seperti biasa. Tetapi namanya di kelas anak-anak itu kadang nggak tahu apa yang akan terjadi, apa Iya. yang akan mereka tanggapi dari apa yang sudah saya siapkan. Jadi, Oke, baik Bu Umi, karena tadi Bu Umi menyampaikan wah ini nanti saya grogi, nanti akan sesuai ekspektasi nggak ya, sesuai Iya, dengan betul. RPP saya nggak ya, Iya. gitu. Jangan-jangan melesetnya. Kira-kira nih Bu Umi punya strategi apa untuk mengantisipasi nanti randomnya anak-anak itu? Gimana Bu Umi? Mungkin Bu Umi sudah nanti kalau misalnya seperti ini plan A-nya gagal nanti saya plan B atau apa Bu Umi? betul sekali. Untuk plan saya itu saya selalu menyediakan untuk briefing. briefing. Karena anak-anak itu konsentrasinya memang sangat terbatas dan
durasinya nggak bisa lama-lama gitu. Jadi saya antisipasinya dengan ice breaking dan melibatkan anak-anak di kegiatan itu. Jadi nanti partisipasi anak-anak itu benar-benar saya libatkan, kayak siapa yang sudah selesai, siapa yang sudah membantu, itu nanti akan saya pakai untuk pengondisian di sana. Oke, Semoga berarti bisa kan sesuai rencana. semoga sesuai rencana. Kalau tidak kan sudah punya strategi plan B-nya, ya kan? Bumi sudah siap? Insya Allah sudah siap. Anak-anak sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Media sudah siap semua? Media sudah siap, tempat juga sudah saya siapkan, sepeda motor dan sepeda juga sudah siap di halaman. Tapi sudah ya? Sudah. Berarti nanti ada pembelajaran di luar outing, Iya. kemudian di kelas ada? Oke, karena hari ini kan kita pengenalan sepeda dan sepeda motor. Saya masukkan di kelas itu nggak mungkin. Sepeda motor ya, karena coba ada sepeda motor ini di kelas apa di luar? Di luar, apa kita akan adakan itu di luar. Oke. Jadi medianya sudah saya sediakan di luar sumber belajarnya, gitu. Oke. Sepeda motor dan sepeda sudah siap di halaman. Nanti mindfulness juga dilaksanakan Di halaman. Baik, oke. Saya nggak sabar ini Bu. Saya penasaran jadi guru TK. Iya, jadi guru TK itu seperti apa? Boleh kita langsung ke pembelajaran. Siap. Terima kasih. Kita lanjutkan. Mari. Siap, gitu, mari. Diangkat ke depan, matanya masih ditutup, tangannya dilipat. Kita dengarkan musiknya. Saat pagi teman-teman merasakan tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke. Ada ingat kemarin belajar tentang apa? Kapan bersepeda? Mas Ahmad belajar tentang peralatan untuk merawat sepeda. Hari ini kita masih belajar tentang cara merawat sepeda dan peralatan untuk merawat sepeda. Ada yang masih ingat alatnya apa saja kemarin? Palu, obeng, Mas Hazar, gergaji, kunci. Tepuk tangan dong buat kita semua. Semuanya tanduk. Belajarnya kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan.
hebat banget. Oh, keren. Ada pegangannya namanya cangkir. Sama punya sama punya ini mau buat gambar lingkaran, kira-kira bagaimana caranya? Kira-kira apa? Spidol langsung pakai pensil. Bisa nggak sih? Bisa. Yang pertama katanya mau coba. Boleh. Nih. Membuat lingkarannya kira-kira nanti membuat apa ya? Betul, nanti kalau sudah berbunyi ditempel di sini. Boleh loh buat gambar sepeda. Boleh buat gambar sepeda motor. Siapa yang mau buat gambar sepeda? Siapa yang mau buat gambar sepeda motor? Ini sudah buat. Ini sudah siapkan ini gambar apa? Motor atau sepeda motor? Motor apa sepeda motor? Sepeda motor. Yang ini gambar apa? Sepeda. Kata Mas Ahmad motor trail ini punya. Nanti buat dari sepeda sama sepeda motor ya. Sudah siap? Boleh nggak teman-teman bawa tanya. Boleh nggak sih buatnya berdua? Siapa yang mau ambil dulu? Sana. Siapa yang mau membuat lingkaran dulu? Ini teman sebelah sini. Yang mau membuat barang dulu? Sepeda, ini apanya ceritanya? Kenapa dikasih tangga? Soalnya sepedanya tinggi banget. Mas Sakti bisa menulis sepeda. Coba. Oke, teman-teman siapa yang tahu persamaan sepeda dan sepeda motor? Kita dengar ada barnya sama berapa? 2. Ada barnya. Mas Ahmad sudah tahu perbedaannya. Persamaannya. Sekarang perbedaannya siapa? Fatih, boleh berdiri Fatih. Bedanya apa? Nggak ada pedalnya. Yang ada pedalnya apa? Yang ada pedalnya apa? Sepeda motor nggak ada pedalnya. Apalagi? Oh, itu namanya bagasi. Tangan buat teman-teman semua.
Gantian Mas Baza, belajar apa saja ini? Menggambar sepeda atau sepeda motor. Membuat garasi sepeda seperti apa? Kita sepakat berdoa dengan apa Mas Haza? Semua sudah siap berdoa? Mas Rena, Mas Alfi kasih apa? Sebelah sana Mas Alfi. Yuk, Mas Rena, Mas Alfi berdiri. Yuk, kita berdoanya siap. Bantu apa hari ini? Membantu itu orang hebat. Mbak Kira hebat membantu apa hari ini? Hebat merapikan mainan namanya bertanggung jawab. Tadi Mas Fatih bilang, Umi boleh nggak sih buat garasinya berdua bertiga? Boleh, itu namanya bekerja sama. Botol minumnya Zaza. Keren banget Mas Fatih membantu membuka botol minumnya Mas Zaza. Bu Umi, gimana tadi Bu Umi? Rasanya nano-nano Biasa. Sumuk ya Bu? Karena ngajarnya sama gitu. Oh gitu. Tadi padahal saya udah mumet loh Bu. Saya udah tak tutupi laptop loh. Semuanya double. Semuanya double. Tapi luar biasa tadi Bu Umi. Setelah saya mengamati dari kegiatan awal sama dengan kegiatan akhir, luar biasa. Ternyata jadi guru TK ya. Luar biasa sekali Bu Umi. Baik, jadi dari tadi ya Bu Umi, karena kita tadi sudah merencanakan dengan RPP yang Bu Umi buat terkait diferensiasi budaya positif, kemudian KSE dan pembelajaran semuanya kan berpusat pada siswa. Yang Bu Umi rasakan apa ini perbedaannya ketika direncanakan dan setelah dilakukan ini? Yang saya rasakan yang pertama lebih mindfulness gitu. Ini kan memang pertama baru pakai instrumen musik gitu. Jadi anak-anak itu lebih malah beberapa sih ada yang nggak fokus, malah ada yang guyonan sendiri kayak gitu. Namanya anak-anak ya, ada yang tidur di bangkuan temennya, ada yang sambil suruh matanya ditutup masih dibuka, aku nggak kayak gitu. Jadi kan benar-benar pengalaman pertama saya pakai instrumen musik. Sebelumnya kan juga di kelas lebih berkondisi, kebetulan tadi juga di halaman, jadi kan mungkin suaranya yang masuk juga lebih macam-macam, lebih kompleks gitu. Jadi godaannya lebih banyak mereka ya. Jadi kurang konsentrasi seperti itu. Tapi tadi Bu Umi sudah mengambil alih juga dengan baik sih sebenarnya. Kemudian rencana Bu Umi nih dari hasil tadi ternyata pakai instrumen, ternyata di luar kelas mungkin kurang kondusif. Kedepannya Bu Umi ingin apa? Kalau kedepannya setelah tadi pengalaman tadi ya, dan mungkin besok kedepannya saya mau untuk mindfulness itu memang di kelas. Lebih kondusif kalau di kelas ya, karena memang ruangannya terbatas dan suaranya juga lebih fokus kayak gitu, untuk mengantarkan anak-anak ke posisi konsentrasi itu lebih mudah ketika di kelas begitu. Lebih enak menggunakan instrumen musik mungkin Pak atau bagaimana? Nanti di kelasnya. Kalau di kelas saya belum pernah coba pakai musik, besok mungkin akan coba lagi pakai musik, cuma mungkin posisinya berada di kelas. Oh gitu, beda ruangan ya. Kalau menurut saya pakai musik itu sangat membantu sih. Iya. Kira-kira mau dilaksanakan kapan dulu? Rencana saya untuk minggu depan minggu depan kita akan mulai lagi, saya akan coba lagi. Nanti saya akan cari sejauh mana perkembangan yang menggunakan musik di kelas ya, otomatis kan saya juga harus belajar untuk Kira-kira Ibu untuk musik-musik mindfulness bisa browsing di mana? Biasanya browsing kalau kemarin saya carinya di YouTube. Di YouTube. Ada musik relaksasi, kemudian ada musik yang sejenis yang kita
Oke, berarti mulai minggu depan Ibu akan melaksanakannya lagi ya untuk pertemuan ke depan ya Bu ya. Iya, semoga nanti bisa Ya. terlaksana sesuai Nanti rencana. saya ini ya kepo-kepo gimana hasilnya ya Bu ya. Boleh kita nanti sharing ya Bu melalui WA atau Boleh, siap, nanti saya sharing ke Bu Vero. Semoga ada kemajuan. siap. Yang di-sharingkan ke Bu Vero itu sudah ada progresnya. Oh gitu ya. Kan kita lebih by doing Betul. Kemudian tadi setelah saya melakukan pengamatan terkait diferensiasi siswa, baik sih Bu, tadi anak sudah sesuai dengan minatnya, itu sudah kelihatan sekali karena memang ada kubu ya. Kalau saya bilang ada pembagiannya itu, oh kelihatan sana sukanya apa yang sini apa yang sini apa. Nah, dari diferensiasi yang sudah Ibu lakukan, kira-kira tadi yang perlu dikembangkan apa? Atau yang masih perlu diperbaiki untuk yang diferensiasinya? Untuk yang diferensiasi itu menurut saya tadi sudah cukup bagus, sudah sesuai dengan perkembangan anak. Mungkin besok yang akan lebih saya pertimbangkan adalah kecepatan penyelesaian tugas kayak gitu. Jadi tadi kan ada yang mengurangi itu cepat banget kayak gitu. Kemudian yang penggambarnya agak lama nih, jadi ada penumpukan masa di sana. Jadi tadi strategi Ibu adalah tentang mempertimbangkan durasi waktu. Kira-kira yang akan Ibu lakukan apa nih? Medianya mau tetap sama atau teknisnya bagaimana kira-kira? Kalau untuk media kebetulan kita di sekolah itu sudah biasa berganti-ganti. Oh gitu, jadi berganti-ganti setiap waktu kita berganti nggak sama terus. Misalnya pengembangan pun kita nggak melulu dengan lembar kerja LKPD gitu, enggak. Nanti tinggal mungkin tingkat kesulitannya. Oh tingkat kesulitannya. Jadi kan tingkat kesulitannya kalau agak susah nanti anak penyelesaiannya agak lama. Jadi bisa hampir seimbang antara ketiga kegiatan yang saya sediakan biar nggak terjadi penumpukan di satu titik. Berarti untuk taraf kesukaran setiap proyeknya itu akan dibikin balance ya, dibikin seimbang supaya nggak terjadi penumpukan. Gitu ya, Bu ya. Oke, berarti rencananya mau dilaksanakan kapan juga nih Bu? Rencananya itu besok. Ya, semoga berhasil ya. Guru TK itu kan guru kelas sendiri. Ya. Setiap hari memang bertanggung jawab di kelas sendiri, nggak pindah-pindah gitu ya. Jadi kita memang besok kalau hari ini ada kelemahan, kekurangan, besok harus perbaiki. Biasa nih. Berarti besok saya bisa di-sharingkan nih hasilnya seperti apa ya Bu ya. Itu terkait dengan diferensiasi ya Bu ya. Ada pengembangan nanti akan itu kembangkan tadi ya Bu ya. Kemudian dari sosial emosionalnya mereka, karena kan ketika tadi saya amati masih ada anak yang cenderung bermain sendiri, asik bermain sendiri sehingga tugasnya tidak dikerjakan seperti itu. Yang sini asik kerjain tugas, yang sini ada sih nggak semua, nggak semua, tapi hanya ada 1-2 tadi yang asik bermain dengan dunianya sendiri. Nah ini kira-kira Bu Umi apa sih yang harus Bu Umi perbaiki ketika kita menerapkan KSE ini? Untuk KSE itu sesuai tadi yang karena kita pembelajarannya berdiferensiasi juga tadi. Jadi memang minatnya anak di satu permainan, satu kegiatan belajar itu kita biarkan dia sampai explore-nya di situ. KSE-nya kan ada kaitannya dengan sosial, ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu tinggal saya harus mengingatkan kembali berarti Vero tentang manajemen waktu. Waktu kita masih 15 menit, ayo siapa yang belum selesai belajarnya, yang belum yang mana gitu. Saya harus lebih serius lagi. Berarti kedepannya apa yang akan Ibu kembangkan nih untuk masalah KSE untuk menangani siswa-siswa yang mungkin mudi atau yang mungkin yang dia minatnya di situ, tetapi nanti kalau dia di situ terus nanti tujuan pembelajarannya nggak akan tercapai. Nah, kira-kira pengembangan apa nih yang ingin Umi lakukan untuk pertemuan ke depannya? Untuk pertemuan ke depan tetap yang pertama saya menekankan tentang manajemen waktu. Manajemen waktu. Mungkin saya akan mengingatkan, mungkin kan nanti bersama waktu belajarnya 30 menit. Ketika sudah 15 menit, ya sudah 15 menit. Siapa yang belum menyelesaikan belajarnya silakan. Itu yang pertama, selalu mengingatkan anak-anak tentang waktu belajar. Yang kedua ada pendekatan tersendiri. Oh ya, yang budaya positifnya belum. Budaya positifnya itu tadi sudah bagus dari tujuannya. Tadi saya lihat di RPP-nya itu tujuannya diri memang budaya positif semua, membentuk karakter siswa semuanya. Kira-kira dari budaya positif itu hal baik apa yang sudah Bu Umi dapatkan dari anak-anak itu?
Untuk budaya positif itu biasanya kita di awal ada peraturan yang kita sepakati bersama, itu namanya kita tata tertib sekolah. Itu di awal kita biasanya mengulang kembali di awal gitu. Untuk di kelas, khusus di kelas saya itu ada beberapa kesepakatan kelas seperti keyakinan kelas itu terkait dengan apa ketika berdoa harus khusyuk kayak gitu. Jadi kan saya harus memastikan dulu semuanya, kita lihat dulu sudah siap berdoa atau belum. Ketika makan harus duduk, ketika ada teman yang minum balik berdiri apa yang harus kita lakukan, ketika mau bicara harus bilang minta izin. Jadi banyak hal yang saya pelajari dengan murid-murid. Sekali Bu, tadi saya juga mengamati bahwa anak-anak itu sudah kompak ketika berhenti dulu tadi waktu berdoa, bagaimana sikap berdoanya yang benar, masih ada yang cerita nih gitu. Berarti kan itu apa ya, kesepakatan yang telah disepakati dulu di awal ya Bu ya. Mereka juga sudah mulai iya kalau berdoa itu harus seperti ini gitu. Jadi mereka tadi sudah bisa dikondisikan. Berarti menurut Bu Umi keyakinan kelas yang dibuat Bu Umi ini cukup ini ya, cukup bekerja di dalam sebuah komunitas pembelajaran ini ya Bu ya. Alhamdulillah kemarin materi budaya positif itu jadi kan benar-benar di kelas implementatif ya, betul diterapkan, kemudian sangat membantu sih ketika misalnya saya harus keluar meninggalkan kelas tanpa ambil buku atau penilaian yang ketinggalan itu hari ini sekarang gue mau keluar mau ke kantor misalnya ambil buku, yang mau keluar minta izin sama mas ini jadi saya pasrahkan ke yang bertanggung jawab jadi mereka sudah punya kepercayaan bersama lain dan kesepakatan bersama. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bu Umi di sini tadi kita sudah banyak ngobrol, ada beberapa hal yang ingin Bu Umi kembangkan ya terkait dengan diferensiasi tadi, budaya positif dan KSE-nya. Berarti Bu Umi sudah punya nih rencana pengembangan kedepannya ya, dan akan dilaksanakan mulai besok itu. Insya Allah. Besok kan untuk mindfulness-nya depan. Mindfulness-nya untuk minggu depan ya. Oke. Nah, selain dari ketika itu Bu Umi melihat tadi kelasnya, kebutuhan kelasnya bagaimana? Kira-kira Bu Umi memiliki apa sih angan-angan apa untuk pengembangan diri Bu Umi ke depannya untuk kemajuan anak-anak? Kira-kira Bu Umi itu apa sih yang bisa digali dari Bu Umi, sosok Bu Umi ini? Bu Umi pengennya banyak pengennya banyak sekali ya, karena saya merasa belum istilahnya belum sesuai harapan saya. Masih ada beberapa hal yang masih harus selalu saya tingkatkan karena pendidikan itu selalu berubah. Kebetulan bisa ikut berubah gerak ini istilahnya merefresh kembali ya. Jadi memang harus banyak belajar kembali. Yang pertama itu tentang pendekatan ke anak, itu pendekatan ke anak yang paling jitu itu seperti apa? Oh gitu. Jadi Bu Umi yang ingin Bu Umi kembangkan dalam diri Bu Umi itu terkait dengan pendekatan ke anak ya. Karena memang siswa STK itu memang random ya, sikap-sikapnya itu ya Bu ya. Oke, dalam pengembangan pendekatan anak, pendekatan kepada anak itu, kira-kira Bu Umi memiliki apa sih aktivitas yang bisa Bu Umi lakukan setidaknya dalam waktu dekat ini untuk mendekatkan diri kepada anak-anak, mengetahui karakteristik anak-anak? Kira-kira Bu Umi punya strategi apa? Selama ini mungkin saya masih punya anak-anak itu untuk melakukan komunikasi dengan anak, diskusi empat mata, coaching ya. Saya karena belum mampu berkomunikasi, sosialnya masih ada permasalahan, jadi saya punya pengembangan khusus kepada pendekatan kepada anak yang memang butuh gitu ya. Aktivitas yang akan Ibu lakukan itu pendekatan dengan anak dengan praktek coaching atau konseling ya Bu ya. Nah, apa sih yang menjadi tujuan Bu Umi untuk melakukan itu? Bu Umi itu pengennya apa? Tujuannya apa tuh kok siswa itu kita harus ngobrol siswa secara empat mata, itu tujuannya apa? Kalau tujuan itu kami punya standar lulusan sekolah. Untuk masuk SD itu paling tidak anak sudah bisa komunikasi, sudah bisa sosialisasi dengan lingkungan baru. Karena menurut kami komunikasi itu sesuatu hal yang penting. Apalagi di SD mereka masuk lingkungan baru dengan teman baru, guru baru di awal masuk SD itu harapan kami mereka sudah siap. Oke, karena ini juga jenjang TK yang paling akhir ya Bu ya, harus persiapan untuk SD ya. Betul-betul. Nah, menurut Bu Umi secara komunikasi mereka, komunikasi yang baik. Nah, ukuran keberhasilan dari komunikasi yang baik atau indikator keberhasilannya itu yang seperti apa Bu Umi?
Untuk indikator itu kalau di STPP gitu ya, itu kan anak-anak bisa mengungkapkan 4 suku kata gitu. Misalnya anak mau minum nih bilang, Bumi aku mau minum dulu, atau mau minta tolong dibukain botol, Bumi minta tolong dibukain botolnya. Jadi harapan saya, tujuan saya itu anak-anak bisa mengungkapkan seperti itu. Kalau nanti di SD kan ketika anak belum bisa berkomunikasi, ternyata kok digangguin sama temennya, dia nggak bisa menyampaikan ke gurunya, itu akan jadi masalah perkembangan buat anak. Targetnya untuk bisa berkomunikasi sama sosial demi kebaikan mereka sendiri. Gitu. Jadi itu merupakan target atau indikator keberhasilan yang Bumi lakukan nantinya ya. Oke. Nah kira-kira dari hal-hal tadi kita ngobrol nih Bumi pengen pendekatan ke anak. Kira-kira Bumi butuh bimbingan enggak? Butuh sekali. Kira-kira pendekatan itu berasal dari apa? Kalau dukungan Atau siapa? banyak harus dia mendukung. Yang pertama tentunya rekan kerja, rekan sekolah. Sekolah itu memang dukungan yang pertama di tempat saya kerja. Yang kedua itu dukungan itu dari orang tua. Karena saya punya mimpi mengembangkan si A, tapi ketika orang tuanya tidak tahu, tidak ada sosialisasi dari saya, tidak ada dukungan dari orang tua juga, itu kayaknya kesulitan untuk mencapai target itu. Itu kadang itu butuh pendukung. Jadi presiden juga butuh pendukung. Saya mencapai tujuan aja. Oke, tapi nggak perlu itu ya Bu. Iya. Oke Bu Umi, kira-kira dari keinginan Bu Umi, rencana yang akan Bu Umi lakukan, kira-kira Bu Umi punya target nih, oh ya ini pengen saya lakukan kapan gitu. Dan Bu Umi sempat menyampaikan setelah Dramben. Nah setelah Dramben itu kapan gitu? Kan bisa nih setahun lagi setelah Dramben. Kira-kira kapan Bu Umi? Harusnya target ini. Target saya tempat Dramben kan hari Minggu. Minggu depan saya tetap harus memulai kualitas pembelajaran saya dan kualitas saya. Oke, siap Bu Umi. Mungkin itu ya Bu Umi yang bisa kita obrolkan. Semoga Bu Umi sukses ke depannya ya. Baik Bu Umi, untuk pertemuan pendampingan individu selanjutnya PI5 itu ada pendampingan individu yang kelima nanti terkait dengan praktek coaching. Nah, praktek coaching itu nanti Bu Umi berperan sebagai coach. Kemudian Bu Umi mengajak satu teman rekan sejawat yang berperan sebagai coach. Kemudian nanti saya sebagai observer. Nah, dalam PI5 nanti ada 3 bagian: pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Ketika pra-observasi, nanti Bu Umi bersama dengan rekan sejawat atau coach, nanti Bu Umi mendampingi coach dalam pembuatan RPP yang berpusat pada siswa. Kan yang tadi juga sudah membuat RPP, itu bisa dijadikan standar Bu Umi, boleh. Nanti ditularkan kepada teman sejawat. Kemudian untuk pra-observasi ada yang ditanyakan Bu Umi? Cukup nanti apa sih yang ingin dikembangkan oleh rekan sejawat, tujuannya apa itu dijelaskan. Kemudian yang kedua terkait dengan observasi, kegiatan observasi, nanti Bu Umi mengobservasi kegiatan pembelajaran coaching ya itu biasanya selama 2 jam pelajaran. Silakan nanti diamati, Bu Umi bisa sambil mencatat di lembar observasinya. Kemudian nanti yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi ini nanti saya hadir. Saya hadir hanya untuk mengamati atau menjadi observer ketika Bu Umi melakukan percakapan coaching. Ya. Nah Bu Umi, untuk percakapan coachingnya Bu Umi sudah tahu menggunakan alur apa Bu Umi? Alurnya pakai alur tirta. Iya, alur tirta, di mana alur tirtanya T-nya apa? T-nya itu tujuan. Oke, kemudian I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, tanya tanggung jawab. Iya. Bu Umi silakan dipelajari dulu, itu di modul 2.3 ada. Silakan dibaca-baca dulu terkait dengan percakapan coaching. Nanti kalau Bu Umi mengalami kesulitan, kendala bisa ditanyakan, bisa sharing ke saya, nanti kita bisa sharing bersama. Seperti itu Bu Umi. Bu Umi, pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Iya, ini ada pertanyaan. Menurut Bu Umi, bagaimana sih pendampingan individu ini? Apakah penting atau tidak penting? Menurut saya pendampingan individu ini yang pertama sangat penting ya, karena dari pendampingan ini saya menjadi tahu kualitas saya sejauh mana,
apa yang masih perlu harus saya segera tingkatkan itu di mana gitu. Tanpa menampilkan saya tidak tahu, saya merasa wis bener ini gitu, kayak sudah paling bagus atau sudah paling bisa. Nah, ketika ada pendampingan berarti ada yang menilai saya, apa kelemahan saya, kekurangan saya, di mana yang harus diperbaiki, di mana yang harus ditingkatkan. Jadi saya terima kasih Bu Umi, semoga kehadiran saya bermanfaat ya Bu Umi. Bermanfaat, tidak mengganggu Bu Umi juga. Tadi mohon maaf kalau sudah bikin bagi. memang harus Harus begitu ya Bu Umi. Terima kasih sekali karena ini sudah cukup, saya rasa sudah cukup. Saya mohon izin. Saya Bu Umi. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.